Oke, udah muncul belum slide-nya? Udah muncul? Udah? Sudah, Kak. Oke. Jadi kita akan coba membahas kemampuan penalaran umum. Oke, jadi ini ya kayak kemarin ya. Intinya adalah menganalisa data atau pernyataan dan menyesuaikan dengan pertanyaan. Kita coba lihat nomor satu. Kita punya informasi kalau kualitas baterai adalah faktor yang mendukung kemampuan mobil listrik untuk dipakai di perjalanan jarak jauh. Ada seorang pengamat, dia menjelaskan bahwa merek P lebih cepat aus, itu lebih jelek ya, dibandingkan dengan baterai merek Q. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang memperlemah, paling memperlemah pendapat dari eh, si, sorry ya, dari pernyataan si pengamat. Berarti kan pengamat itu bilang kalau P itu lebih jelek, lebih nggak bagus ya dibanding merek Q. Berarti kita harus cari pernyataan yang melawan atau kontradiktif dengan si pengamat itu ya. Kalau yang A, baterai merek Q dipakai mobil para pengusaha. Ini justru malah memperkuat ya, karena berarti lebih bagus kan. Jadi ini salah, bukan memperlemah. Baterai merek P jarang direkomendasikan oleh pengguna mobil listrik. Juga sama, malah memperkuat pernyataan pengamat. Baterai merek Q sudah dikenal kualitasnya, juga sama. Berarti dia malah memperkuat pernyataan pengamat. Mobil listrik menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Emang ada yang ramah lingkungan ya? Ini sama sekali nggak ada informasi ya. Baterai merek P dibuat dari bahan yang berkualitas. Nah, ini sangat kontradiktif. Kenapa? Pada pernyataan pertama dia bilang kualitas baterai itu yang mendukung mobil listrik dapat berjalan dengan jarak jauh. Artinya kalau kualitas baterai P itu bagus, harusnya P tidak cepat aus kan. Berarti pernyataan E adalah pernyataan yang paling kontradiktif atau memperlemah pernyataan dari si pengamat. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 2. Oke, Kepala Desa X mengatakan bahwa tingkat kekurangan gizi di Desa X mengalami penurunan bertahap dalam 1 tahun terakhir. Oke, nah bentar ya. Bentar. Oh, ada di sini. Nah, terus eh, hal ini karena kader Posyandu berhasil menjalankan program edukasi tentang makanan bergizi kepada ibu-ibu desa tersebut. Oke, jadi itu adalah pernyataannya ya. Penurunan kekurangan gizi karena program Posyandu berhasil menjalankan program edukasi. Nah, kita lihat mana yang memperkuat. Oke, bentar ya. Bentar, bentar. Bentar ya, saya buka dulu bentar. Ada yang perlu saya klik. Nah, di sini ada yang mana nih? Yang A. Desa lainnya tidak menjalankan program edukasi. Oke, sama sekali tidak ada informasi yang menyatakan bahwa si, bentar ya, si desa lainnya itu dia tidak menjalankan edukasi ya. Kenapa? Karena di sini
dia tidak ada informasi tentang desa lain. Jadi ini tidak memperjelas sebenarnya. Oke. Yang kedua, B, sejak dulu ibu-ibu di desa X cenderung menerapkan program edukasi. Kalau ini justru dia akan memperlemah kalau si program ini tuh berjalan dengan baik. Karena kalau dari dulu udah berjalan berarti kan eh, tidak ada peningkatan ya. Jadi ini juga tidak memperkuat pernyataan dari kepala desa. Yang C, coba kita lihat. Tidak semua ibu-ibu di desa X menerapkan program edukasi. Oke, di sini malah memperlemah ya. Padahal kan dia bilang program edukasinya berjalan dengan baik. Jumlah ibu-ibu yang mengikuti program edukasi tentang makanan bergizi lebih banyak belakangan ini. Nah, ada kata-kata belakangan ini berarti terjadi peningkatan nih. Nah, berarti ini adalah pernyataan yang sesuainya. Seperti itu ya. Jadi pernyataan ini akan memperkuat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan bahwa ada peningkatan program edukasi. Oke, seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar jeli membaca soal informasinya. Oke, coba kita lihat nomor 3. Nomor 3, ada pernyataan seperti ini. Bentar. Oke, dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekolah di kota Z menerapkan program daur ulang sampah sebagai upaya mengurangi limbah plastik. Seperti halnya filter udara, menyaring partikel berbahaya agar udara tetap bersih. Program daur ulang sampah itu dia mengurangi jumlah plastik yang mencemari lingkungan sehingga lingkungan jadi lebih sehat bagi masyarakat. Oke. Jika limbah plastik akan terus meningkat, ekosistem akan terganggu dan keanekaragaman akan menurun. Di sini kita mau melihat simpulan, simpulan yang paling mungkin benar. Jadi harus benar-benar lihat pernyataan mana yang paling benar. Lingkungan tidak sehat hanya jika program daur ulang sampah tidak diterapkan. Lihat di sini program daur ulang sampah itu adalah salah satu program ya untuk mengurangi limbah. Sehingga ini bukan hanya jika ya harusnya. Berarti kalau hanya jika, logikanya hanya program ini yang bisa menurunkan eh, apa membuat lingkungan sehat. Jadi ini tidak 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 benar ya. Udara yang tidak disaring akan mengganggu kesehatan lingkungan. Oke, ini kita lihat dulu aja nanti. Daur ulang sampah seperti filter udara yang dapat mengurangi pencemaran plastik. Nah, ini kalau nggak salah dari kata-kata ini ya, program daur ulang sampah mengurangi jumlah plastik. Dan ini programnya sesuai dengan mirip seperti program filter udara. Berarti kayaknya pernyataan C adalah yang paling sesuai karena di teksnya sendiri itu menyatakan hal seperti itu. Oke, kita coba nomor 4. Seorang guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi. Karena waktunya terbatas, maka dia harus milih antara mengikuti pelatihan manajemen atau mengikuti program guru inovatif. Jika mengikuti pelatihan pendidikan manajemen, ia bisa mengelola kurikulum sekolah. Jika mengikuti program guru inovatif, ia akan kreatif dalam mengajar. Jadi ini suatu pilihan ya. Berarti tidak mungkin dia bisa melakukan dua-duanya karena waktunya dia bilang terbatas. Kita lihat mana yang paling mungkin tepat, paling tepat. Dan pertama, jika mengikuti pelatihan manajemen pendidikan, ia dapat mengelola kurikulum sekolah maupun kreatif dalam mengajar. Ini nggak bisa ya. Jadi ini hanya bisa mengelola kurikulum sekolah aja. Berarti salah. Jika mengikuti program guru inovatif, ia tidak bisa mengelola kurikulum di sekolah akademis. Oke. Nah, ini sebenarnya masih ambigu karena sebenarnya tidak ada informasi kalau ngikut guru inovatif tidak bisa mengelola kurikulum. Sini cuma bilang
dia akan menjadi lebih kreatif. Jadi ini kita simpan dulu aja. Jika memilih salah satu kegiatan, ia tidak bisa mengelola kurikulum dan ada dannya, berarti salah ya. Harusnya atau. Oke. Jika mengikuti keduanya, nah ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena tidak bisa dia mengikuti keduanya. Berdasarkan informasi ini, waktunya terbatas. Hanya bisa mengikuti satu. Jelas ini nggak mungkin. Jika mengikuti salah satu kegiatan, ia dapat mengelola kurikulum sekolah atau kreatif. Nah, inilah yang paling tepat. Karena kegiatannya itu kan bisa saja pelatihan manajemen atau eh, program guru inovatif ya. Jadi ini bisa mungkin dan dia ada keterangannya atau artinya apa? Tidak salah satunya doang yang bisa dipenuhi. Oke, jadi kayaknya yang benar adalah yang E. Oke, kita coba nomor 5. Untuk bisa mengikuti kompetisi pembuatan konten digital, kompetisi di Media Z, peserta harus membuat konten yang bertema edukatif. Dan kontennya itu harus menggunakan animasi. Oke, itu poin pernyataan pertama. Pernyataan kedua, salah satu karya kreator konten X menggunakan tokoh kartun yang disukai anak-anak. Jadi ada konten kreator X dia menggunakan tokoh kartun dan itu adalah tokoh animasi kan. Kesimpulannya, kreator konten X pernah mengikuti kompetisi pembuatan konten digital di Media Z. Coba deh kalian baca deh. Apakah kesimpulan ini benar? Sudah pasti benar. Apakah kesimpulan ini mungkin saja benar? Apakah kesimpulan ini dipastikan salah? Apakah kemungkinan ini kemungkinan salah atau kesimpulannya tidak relevan dengan informasi? Menurut kalian gimana? Laika, gimana Laika? Laika, apa? Salsabila? Halo, halo. Terdengar suaranya? Laika, Salsabila? Terdengar? Halo, halo. Terdengar nggak suaranya? Laika, terdengar nggak Laika? Halo, Salsabila? Laika? Talita, Talita? Dengar nggak suaranya? Halo, halo, halo. Halo, Laika, terdengar nggak suaranya Laika? Salsabila? Halo, halo. Oke. Menurut Talita, kesimpulannya itu udah pasti benar atau kesimpulannya udah pasti salah? Kesimpulannya itu kemungkinan benar atau kemungkinan salah atau justru tidak relevan. Menurut Talita, yang mana yang mungkin Talita? Kalau udah baca pernyataan tersebut. Apa Talita? Halo, halo? Apa Talita? Laika? Laika terdengar Laika? Laika? Terdengar, Kak. Menurut Laika yang mana Laika yang sesuai? Kesimpulan yang diberikan itu udah pasti benar, kesimpulannya udah pasti salah atau kemungkinan benar atau kemungkinan salah atau tidak relevan, tidak nyambung dengan pernyataan. Apa Laika? Menurut Laika? Apa Laika? Apa? Tahu Laika? Laika pilihnya apa kira-kira? Kak Apa? mau lihat soal yang awal. Oke. Soal yang awal ini. Untuk bisa mengikuti kompetisi pembuatan konten digital di Media Z, peserta harus membuat konten yang bertema edukasi. Dan selain itu juga kontennya harus menggunakan animasi. Terus pernyataan kedua, salah satu karya kreator konten X menggunakan tokoh kartun yang disukai anak-anak.
Dari dua pernyataan itu, dia punya kesimpulan kalau konten kreator X itu pernah mengikuti kompetisi pembuatan konten digital di media Z. Kira-kira kesimpulannya udah benar nggak? Atau pasti salah? Atau mungkin saja benar? Atau mungkin aja salah? Atau tidak relevan? Tidak nyambung? Menurut Laika gimana? Apa, Laika? Milih apa, Laika? A kah? Kenapa Laika pilihnya? Udah pasti benar. Coba alasannya ada nggak? Kalau saya sih, saya pribadi akan bilang E. Kenapa? Emang ada informasi kalau konten kreator kalau pakai animasi itu pasti pernah mengikuti kompetisi digital. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya, ada dua pernyataan yang tidak saling berkaitan. Dan sini pun tidak ada informasi kalau si konten X itu bikin toko kartun untuk membuat untuk mengikuti kompetisi. Jadi sebenarnya ini adalah dua pernyataan berbeda yang tidak saling terkait. Maka kesimpulannya juga pasti akan tidak akan relevan. Karena kita tidak tahu kan si konten ini, konten kreator ini, apakah dia bikin itu untuk mengikuti kompetisi? Nggak ada informasinya. Dan apakah semua konten kreator yang pakai animasi itu dulunya pernah mengikuti kompetisi tersebut? Belum tentu juga kan. Artinya lebih tepatnya kalau saya pribadi saya akan bilang tidak relevan dengan data yang diberikan karena tidak saling terkait. Kayak gitu ya. Jadi kalau salah, nah, kalau kemungkinan salah sama kemungkinan benar. Oke, kalau kemungkinan salah berarti kita harus punya data pendukung yang ada keterkaitan antara dua pernyataan ini, yaitu antara pernyataan mengikuti lomba dan pernyataan konten menggunakan animasi. Sedangkan di soal ini sebenarnya ini kayak dua pernyataan yang saling tidak nyambung karena pada pernyataan A itu untuk semua untuk yang mengikuti kompetisi harus pakai konten yang ada animasinya. Sedangkan di pernyataan kedua, dia cuma bilang tokoh konten kreator X itu menggunakan animasi. Belum tentu tokoh X ini adalah eh, apa mengikuti lomba ini kan. Nah, dan juga kalau kalian memilih kemungkinan benar, harusnya kemungkinan salah juga benar dong. Ya nggak sih? Kan kita nggak tahu salah apa benar. Maka kalau saya lebih suka, lebih relevannya adalah ini tidak kesimpulannya tidak nyambung karena dua hal ini tidak ada keterkaitan yang jelas antara mengikuti lomba dengan mengikuti lomba yang harus menggunakan konten animasi dan seorang konten kreator yang membuat animasi. Ini dua hal yang tidak ada kaitannya satu sama lain sehingga kesimpulan yang tepat adalah menurut saya adalah tidak relevan. Informasinya nggak kurang gitu, kurang cukup untuk menunjukkan ini adalah kesimpulan yang sesuai. Jadi saya nggak bisa ini benar menyatakan itu benar atau salah. Kenapa orang nggak ada keterkaitannya, nggak ada hubungannya yang relevan seperti itu. Karena kalau kalian bilangnya kemungkinan benar, lo harusnya kemungkinan salah juga benar dong, ya kan? Karena kemungkinan aslinya kan probability ya, 50-50 kan. Kalau 50% dia benar, 50% pun dia salah benar juga dong. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu karena tidak ada keterkaitan. Jadi kayaknya lebih tepatnya ini adalah tidak relevan, tidak 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 ada keterkaitan antara pernyataan satu dan pernyataan dua sehingga mendapatkan kesimpulan seperti itu. Gitu ya. Siapa tadi yang nanya? Talita, ngerti Talita? Talita ngerti? Talita? Salsabila? Oke, jadi kalau Talita berpikiran kemungkinan benar, lo berarti harusnya kemungkinan salah juga benar dong karena sama-sama 50-50 kan? Jadi nggak mungkin. Oke, kita coba nomor 6 ya. Kita coba nomor 6. Nomor 6 itu apabila tidak mengikuti latihan rutin setiap minggu, maka anggota UKM tidak UKM
tidak diizinkan untuk mengikuti pementasan teater. Aturan ini hanya berlaku bagi anggota baru saja dan spesifik untuk UKM seni saja. Oke. Jadi itu adalah pernyataannya ya. Sekarang kita lihat kesimpulan mana yang masuk akal, yang paling benar. Lihat yang A. Anggota baru UKM bisa mengikuti latihan rutin setiap minggu untuk mendukung pementasan teater. Di sini ada tahu nggak di masalahnya? Yaitu di UKM-nya. Kenapa? Karena di sini dia bilang ini hanya berlaku untuk seni. Sedangkan ini tidak dijelaskan UKM apa yang anggota baru UKM mana. Kan UKM itu ada banyak ya. Oke, yang B coba kita lihat. Yang B, bentar. Anggota baru UKM seni. Nah, ini udah benar. Tidak diizinkan ikut dalam pementasan teater jika tidak mengikuti. Oke, ini kan negasi ya, negasi dari pernyataannya. Oke, dia tidak tidak kalau tidak mengikuti latihan maka tidak diizinkan. Sama betul ya? Tidak ikut pementasan teater jika tidak mengikuti. Ini kayaknya kemungkinan benar. Kita coba lihat yang lain dulu. Semua anggota. Nah, ini udah pasti salah ya. Sedangkan di pernyataan itu kan cuma dikhususkan buat anggota baru. Ini udah pasti salah. Yang D, sebagian anggota UKM seni diizinkan ikut dalam pementasan teater meskipun tidak mengikuti latihan rutin. Oke, sebagian anggota UKM itu kan bisa aja dia anggota baru ya. Padahal anggota baru di sini harus ikut kan. Jadi ini sebenarnya salah di sini. Karena sebagian itu bisa aja anggota baru berarti diizinkan ikut walaupun dia nggak ikut latihan rutin. Semua anggota UKM melakukan latihan rutin setiap minggu kecuali untuk ini lebih ngaco lagi ya. Justru anggota baru yang harus ikut rutin. Berarti yang paling mungkin kesimpulannya adalah B. Oke, gitu ya untuk soal nomor 6. Oke, kita coba soal nomor 7. Peneliti di lembaga AWB yang mendapat penghargaan produktif menulis buku. Oke, titik. Peneliti di lembaga AWB yang mendapat sebagian dari mereka, berarti sebagian dari peneliti yang mendapatkan penghargaan ya, itu sering mengikuti seminar internasional dibandingkan peneliti lain. Oke, berarti ada peneliti yang mendapat penghargaan, sebagian dari peneliti itu sering melakukan seminar. Kita lihat mana yang paling tepat. Yang A, peneliti di lembaga AWB yang mendapat penghargaan produktif menulis buku dan sering mengikuti seminar internasional dibandingkan peneliti lain. Oke, kalau kita bilang dan berarti dia semua peneliti ya. Berarti ini salah ya. Karena cuma sebagian. Sebagian dari peneliti lembaga AWB tersebut yang produktif sering juga mengikuti seminar. Sebagian peneliti yang tidak sering mengikuti seminar internasional dibandingkan peneliti lain bukan peneliti dari lembaga AWB. Ini jelas nggak ada keterkaitannya ya. Kenapa? Karena di sini yang kita fokuskan adalah sebagian dari peneliti dari AWB ya. Oke, di sini yang C. Beberapa peneliti di lembaga AWB produktif menulis buku, namun, nah ini ada kemungkinan nih. Kenapa? Beberapa artinya sebagian kan? Sebagian peneliti yang produktif, dia tidak sering mengikuti seminar. Oke, ini ada kemungkinan benar. Beberapa peneliti di lembaga AWB produktif menulis buku dan ini juga ada kemungkinan benar nih, lebih sering mengikuti penelitian seminar internasional dibanding peneliti lain. Oke, jadi C sama D ada kemungkinan sih. Sekarang yang E, peneliti di lembaga AWB yang mendapat penghargaan lebih sering mengikuti seminar, ini salah juga ya. Ini berarti dia mengatakan semua peneliti tersebut. Berarti kalau saya lihat dari sini, kesimpulannya kemungkinan ada dua ya.
antara C sama D nih. Karena dua-duanya menggunakan kata beberapa, artinya sebagian, dan yang C itu adalah negasinya. Yang kalau yang D itu sebenarnya adalah pernyataan dari poin 7 ya. Kayaknya sih ini lebih tepatnya sih yang D karena ini jelas ada di pernyataan. Kalau yang C sebenarnya saya masih bilang tepat juga, tapi kalau saya harus milih ya saya akan pilih yang D karena yang D dia ada di pernyataan nomor 7 bahwa sebagian dari peneliti AWB tersebut dia lebih sering mengikuti seminar dibandingkan peneliti lain. Oke, jadi nomor 7 sebenarnya saya masih ragu tapi saya lebih cenderung ke pernyataan D sebagai jawaban yang sesuai. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak atau ingin diskusi nggak tentang nomor 7? Apa udah kalian sepakat juga? Nomor 7 bagaimana? Soalnya menurut saya C sama D itu punya probabilitas yang sama untuk menjadi kesimpulan. Tapi pernyataan D itu lebih dekat ke pernyataan soalnya. Sehingga saya lebih pilih yang pernyataan D sebagai jawaban. Itu ya. Nomor 8. Di awal semester baru, X akan mendaftar sebagai pengurus olahraga atau pramuka. Artinya, dia hanya bisa milih satu, olahraga atau pramuka. Di sekolah kakak kelasnya. Oh, di sekolah, kakak kelasnya menyarankan X gabungnya ke fotografi. Karena pengurus fotografi sering berpergian keluar kota. Tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Artinya apa? Si si orang itu, si X itu berarti nggak mungkin dong dia ke fotografi karena nggak diizinkan. Kita lihat pilihannya. Apa yang paling mungkin dilakukan X pada awal semester? Bergabung dengan ekskul olahraga dan ini salah ya. Karena kalau dia dan berarti dia dua-duanya harus ikut bergabung. Mendaftar sebagai pengurus fotografi setelah orang tua mengizinkan. Masalahnya kan tidak diizinkan ya. Salah. Mendaftar sebagai pengurus olahraga atau, nah ini mungkin nih, atau berarti pilihan salah satu. Mendaftar sebagai pengurus olahraga tetapi tidak di pramuka, berarti ini dia langsung spesifik olahraga doang, padahal kan di sini dia masih bingung ya. Dia antara mendaftar olahraga atau pramuka, artinya dia belum tentu olahraga atau belum tentu juga pramuka. Kalau ini dia udah pasti olahraga ya, salah ya. Mendaftar sebagai pengurus pramuka tapi tidak olahraga. Jadi yang paling mungkin adalah yang C. Jadi si X akan melakukan mendaftar sebagai pengurus di ekskul olahraga atau ekskul pramuka. Kenapa? Karena di pernyataan tersebut si C belum menentukan pilihan. Artinya mas ekskul pramuka dan ekskul olahraga itu masih memiliki probabilitas yang sama. Oke, kita coba nomor 9. Ketika Budi mengkonsumsi beras merah, kadar gulanya menurun dibandingkan ketika tidak mengkonsumsi. Oke, okay? Jadi dibandingkan dengan tidak mengkonsumsi ya, bukan dibandingkan dengan makanan lain. Hal serupa terjadi ketika Budi mengkonsumsi kacang-kacangan. Berarti kalau Budi mengkonsumsi kacang-kacangan juga kadar gula darahnya itu menurun apabila dibandingkan dengan tidak mengkonsumsi kacang-kacangan. Namun ketika Budi mengkonsumsi beras putih, kadar gulanya tidak turun. Artinya apa? Sama aja ya, nggak naik, nggak turun kalau dia tidak mengkonsumsi beras. Nah, sekarang mana yang paling benar? Yang A. Mengkonsumsi beras merah atau kacang-kacangan menyebabkan atau ya salah satunya ya, kadar gula darah Budi menurun. Ini masuk akal, kita simpan dulu. Kadar gula darah Budi akan mengalami peningkatan ketika ia tidak mengkonsumsi kacang-kacangan. Tidak ada informasi. Di sini cuma bilang turun dibandingkan tidak mengkonsumsi. Artinya kalau si Budi eh, tidak mengkonsumsi kacang-kacangan ya berarti
kadar darahnya sama dong dengan ketika Budi tidak, maksudnya nggak terjadi peningkatan ya. Justru kita maunya ketika dia mengkonsumsi turun. Berarti ketika tidak mengkonsumsi tetap tetap sama dengan normal-normal aja. Mengkonsumsi beras merah jika dikombinasikan dengan makanan lain menurunkan kadar gula Budi. Ini nggak ada informasi ya kalau harus dicampur dengan makanan lain. Justru di sini Budi bilang ketika dia mengkonsumsi beras merah aja udah turun. Apalagi ini nggak ada informasi kalau dia harus dikombinasikan dengan makanan. Pertanyaan D, meski Budi mengkonsumsi kacang-kacangan yang dicampur dengan makanan lain, ini sama sekali nggak ada informasi karena tidak ada keterangan atau pernyataan yang menyatakan Budi memakan kacang-kacangan dicampur dengan makanan lain. Mengkonsumsi beras putih menurunkan kadar gula darah. Tidak ya, sini dia bilang beras putih itu justru membuat gula darahnya tidak berubah, tidak mengalami peningkatan, tidak menurun, berarti tetap konstan ya. Bisa tetap konstan atau justru naik. Berarti yang paling mungkin, jawaban yang paling benar adalah yang A. Konsumsi beras merah atau kacang-kacangan menyebabkan kadar gula darah Budi menurun. Oke, lanjut kita coba ke nomor 10. Banyaknya penjual makanan saji di Provinsi GFR menyebabkan banyaknya sampah plastik pembungkus makanan. Jadi banyaknya penjual makanan cepat saji menyebabkan sampahnya juga makin banyak. Banyaknya sampah plastik yang beredar menyebabkan gorong-gorong tersumbat. Oke, sampah plastik menyebabkan gorong-gorong tersumbat. Walaupun pemerintah telah melakukan normalisasi sungai, banjir di daerah tersebut tidak dapat dicegah karena gorong-gorongnya tersumbat. Oke, sekarang kita mau tahu mana pernyataan yang benar dari data kita. Normalisasi sungai menyebabkan banyaknya penjual, ini ngaco banget ya. Yang A, maraknya penggunaan plastik disebabkan efek normalisasi sungai. Ini ngaco juga, disebabkan oleh banyaknya penjual cepat saji harusnya. Tersumbatnya gorong-gorong menyebabkan perlunya normalisasi sungai, ini masuk akal. Tersumbatnya gorong-gorong disebabkan oleh banyaknya penjual cepat saji. Salah, banyaknya plastik-plastik pembuang pembungkus makanan yang dibuang. Meningkatnya kejadian banjir disebabkan oleh banyaknya penjual, ini ngaco juga ya. Jadi dari 5 pernyataan ini, pernyataan C lah yang paling sesuai dengan bacaan pada nomor 10. Saya bentar ya, saya mau ke WC dulu bentar. Izin dulu ya. Ntar kita lanjut lagi bentar.
Oke, halo, halo, tes, terdengar ya? Tak, saya masukin lagi Zoom-nya. Oke, udah muncul belum slide-nya? Laika, kasih, Alita, udah muncul? Udah? Halo, halo. Udah, Kak. Oke, kita coba lanjut nomor 11 ya. Kita baca dulu pernyataannya. Ponsel pintar banyak digunakan orang untuk mendapatkan informasi. Selain itu, ponsel pintar juga sebagai sarana hiburan. Namun penggunaan ponsel pintar berlebihan, oke, dapat menyebabkan dampak negatif. Dampaknya apa aja? Bagi kesehatan fisik dan relasi sosial. Penggunaan berlebihan juga meningkatkan resiko kerusakan mata dan mengurangi kemampuan interaksi secara langsung. Oke, kita sekarang mau mencari mana pernyataan yang pasti salah. Yang pertama, penggunaan ponsel pintar tidak menurunkan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial.
Ini gimana menurut kalian? Ini di sini nggak ada kata-kata berlebihan kan? Jadi ini kayaknya masih ada kemungkinan betul. Kalau yang B, potensi kerusakan mata cenderung meningkat karena penggunaan ponsel pintar secara berlebihan. Oke, ini udah pasti kayaknya bener ya, karena kerusakan mata ada berlebihannya. Orang yang mengalami kesulitan berinteraksi sosial secara langsung karena menggunakan ponsel pintar berlebihan. Juga benar karena ada kata-katanya berlebihan di sini. Ponsel pintar dapat menyebabkan orang mendapat kemudahan bertransaksi keuangan. Ini sama sekali tidak ada informasi tentang transaksi keuangan ya di sini ya. Berarti ini udah pasti salah adalah yang D. Karena tidak ada informasi transaksi keuangan di pernyataan tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Memasak tanpa minyak, memasak tanpa minyak banyak disukai karena menurunkan resiko penyakit jantung dan obesitas. Salah satu cara, berarti ada banyak cara sebenarnya ya, yaitu adalah metode X. Metode X itu dapat mencegah permasalahan kulit dan menurunkan risiko kanker. Di sini kita mau mencari mana yang paling tepat dari pernyataan di atas. Gitu ya. Oke, yang A. Hanya metode memasak dengan X yang dapat menurunkan obesitas. Padahal kenyataannya metode X itu adalah salah satu cara. Berarti sebenarnya ada banyak cara ya. Jadi ini tidak benar, belum tentu. Oke. Yang B. Beberapa orang menggunakan metode memasak jenis X karena lebih sehat. Beberapa artinya tidak semua orang, bisa jadi. Simpan dulu. Metode memasak tanpa minyak yang menurunkan obesitas pasti, ada katakan pasti, mencegah masalah kulit. Di sini nggak ada keterangan ya. Yang mencegah masalah kulit itu adalah si metode X-nya sendiri. Kebetulan dia juga bisa eh, menurunkan risiko obesitas karena dia tanpa minyak. Tapi belum tentu yang metode tanpa minyak itu juga pasti selalu mencegah masalah kulit. Jadi dia kurang kurang tepat ya. Yang D. Semua metode memasak tanpa minyak dapat mencegah permasalahan kulit. Ini juga salah. Kenapa? Karena yang di sini yang dijelaskan hanya metode X yang bisa mencegah permasalahan kulit. Metode yang lain nggak tahu. Oke, jadi ini salah. Metode memasak selain metode X tidak menurunkan risiko penyakit kanker. Oke, di sini emang kita cuma bilang metode X doang yang bisa menurunkan risiko kanker. Belum tentu hanya metode X ya. Ini yang disebutkan emang cuma metode X, tapi belum tentu hanya metode X. Jadi ini salah juga. Berarti yang paling tepat adalah yang B sebagai kesimpulan yang paling tepat dari pernyataan di atas. Gitu ya. Kita coba nomor 13. Harga buah M mahal. Kenapa mahal? Karena petani gagal panen. Jadi alasannya buah M mahal karena petani gagal panen. Biasanya pada musim kemarau, petani buah M panen raya. Panennya berhasil. Mana kesimpulan yang benar? Harga buah M murah saat panen raya. Ini nggak ada ini kita anggap masuk akal tapi tidak ada informasi. Set B dulu. Saat ini akan memasuki musim kemarau. Oke, berarti dia belum kemarau ya. Ini masih ada harapan juga karena dia buah X-nya itu mahal. Oke, saat ini masa panen raya bagi petani buah M. Ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena kalau panen raya harusnya dia harga buah M-nya murah. Harga buah M murah saat bukan musim kemarau. Salah ya, justru harusnya dia murah saat panen raya. Nah, saat ini bukan musim kemarau, ini juga ada kemungkinan. Kenapa tidak ada kemungkinan? Karena di sini yang menyebab buah M mahal itu karena gagal panen. Gagal panen itu bisa aja karena emang belum waktunya panen, sama karena panen rayanya gagal.
Nah, kalau dari pernyataan ini sih sebenarnya yang lebih tepat adalah eh bentar ya. Berarti dari sini saat harga buah M saat panen raya. Oke, di sini berarti mungkin yang paling tepat mungkin adalah saat ini bukan musim kemarau ya. Karena kalau saat mungkin belum musim kemarau berarti dia belum panen raya. Karena belum panen raya berarti harga buah M akan mahal. Kayak gitu. Jadi yang lainnya sih menurut saya kurang tepat ya. Karena tapi yang A juga ada kemungkinan sih antara A atau E nih. A itu dia menegasi melawan pernyataan kalau musim kemarau panen raya. Padahal sekarang belum panen raya, malah justru mahal berarti belum musim kemarau. Sedangkan pernyataan A itu justru dia melawan pernyataan yang pertama. Harga buah M mahal kalau panennya gagal. Berarti kesimpulannya kan harga buah M murah kalau panen raya ya. Jadi antara A atau E nih. Saya punya opsinya. Karena yang A itu menegasi pernyataan pertama, sedangkan E melakukan menegasi pernyataan keduanya. Jadi ada kemungkinan antara A atau E kalau menurut saya pribadi. Kalau menurut kalian gimana? Ada masukan nggak? Laika, Kasih, Talita, ada masukan? Kan lebih milih A atau milih E atau justru milih yang lain? Gimana? Laika, Kasih, Talita, ada yang mau kasih masukan nggak menurut kalian? Ada? Ada nggak? Ada? Tidak ada? Oke, berarti kalau tidak ada jawabannya antara A atau E ya. Antara A atau E yang memberikan informasi yang tepat. Oke, kita coba nomor 14 sekarang. Tim negara X menjuarai badminton bergu berkat mental tanding yang tangguh dan adanya latihan ekstra. Latihan ekstra dapat dilihat dari penambahan durasi latihan dan hukuman bagi yang melakukan kesalahan. Kalau kuatnya mental dapat dilihat dari pemain tahan terhadap tekanan yang terlihat dari dan minimnya dan ini ya, bukan dari ya, dan minimnya kesalahan saat bertanding dan terlihat santai saat pertandingan. Jadi kalau apa latihan ekstra bisa kita lihat dari durasi latihannya ditambah dan adanya hukuman ketika melakukan kesalahan. Sedangkan mental yang kuat dapat dilihat dari pemain terlihat tahan terhadap tekanan dan minimnya kesalahan. Jika tim negara X terlihat minim melakukan kesalahan, berarti kan kesimpulannya apa? Dikarenakan mental yang kuat ya, karena mental yang kuat berindikasi pada minimnya melakukan kesalahan. Berarti kalau kita lihat pemain melampiaskan hukuman yang diterima dengan bercanda apa ini ada hubungannya. Targetnya di juara membuat mereka sering lebih santai. Ada hubungannya. Pemain tim negara X memiliki, nah ini ya, mental yang kuat saat pertandingan. Mereka mampu menunjukkan sikap yang santai saat pertandingan yang ada hubungannya. Mereka mampu melepas ketegangan karena telah berlatih dengan ekstra. Oke, okay? Berarti dengan ekstra itu indikasinya adalah durasi latihan dan pemberian hukuman. Jadi ini juga nggak ada kaitannya. Berarti untuk pernyataan 14 yang paling sesuai itu adalah pernyataan C karena eh, minimnya kesalahan itu dikarenakan mental yang kuat saat pertandingan. Kalau berdasarkan pernyataan pada nomor 14. Oke, kita coba lihat nomor terakhir, nomor 15. Sebuah usaha cuci dan setrika pakaian pada awal dibuka memiliki pelanggan yang banyak. Awalnya pelanggannya banyak. Setelah berjalannya waktu dan berjalan waktu, setelah berjalan dan berganti pengelola,
waktu penyelesaian cucian menjadi lebih lama, serta pengemasan menjadi lebih kurang rapi. Kita mau tahu mana pernyataan yang pasti benar, yang paling benar dari empat pernyataan yang kita punya. Oke, pernyataan pertama itu adalah, oke, bentar ya. Pada awal dibuka, usaha cuci dan setrika pakaian tersebut banyak memberikan promosi. Nggak ada informasi ya di pernyataan tersebut tentang promosi. Jadi ini udah pasti salah, tidak mungkin. Usaha suci dan setrika yang dikelola saat ini kurang memprioritaskan kepuasan pelanggan. Nah, ini masuk akal karena yang bikin pelanggannya berkurang adalah penyelesaian cucian yang jadi lebih lama dan pengemasan menjadi kurang rapi. Itu adalah kepuasan pelanggannya berkurang. Yang C, pemilik usaha tersebut masih menggunakan mesin cuci tipe lama yang sangat terbatas. Ini nggak ada sama sekali informasi tentang mesin cuci yang dipakai. Yang D, di bawah penanggung jawab baru, pengelolaan usaha cucian tidak dilakukan secara profesional. Ini juga nggak ada informasi, karena di sini kendalanya adalah karena waktu penyelesaian lebih lama dan packingnya yang kurang rapih, bukan karena ketidakprofesionalan pengelola dalam eh, menjalankan bisnisnya. Usaha cuci dan setrika setelah dikelola oleh penanggung jawab baru memiliki banyak pesaing. Di nomor ini nggak ada sama sekali ya informasi atau pernyataan bahwa pesaing dengan apa dengan target market yang sama itu menyebabkan penurunan pelanggan. Berarti apa? Dari sini yang paling mungkin adalah pernyataan B. Karena ini disebabkan oleh kepuasan pelanggan yang kurang puas. Jadi dia tidak memprioritaskan kepuasan dari pelanggannya. Itu apa? Penyelesaian cucian menjadi kurang lama, menjadi lebih lama, dan pengemasan packing menjadi kurang rapi. Ya, berarti udah beres materi kita untuk yang sekarang. Ada yang ingin ditanyakan kalian? Laika, Kasih, Salsabila? Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak? Oke, kalau tidak ada, berarti kita akan sudahi saja untuk sesi ini. Nanti untuk catatannya, saya akan kasih ke adminnya. Untuk rekaman, kebetulan yang ini direkam ya, jadi saya akan upload di YouTube. Saya akan kasih linknya, ya kan, bisa mempelajari lagi di lain waktu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.